Tiga pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Dani Lanzat telah tiba di Indonesia untuk memulai pekerjaannya. 6 negara langganan Piala Dunia yakin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan menjadi langganan Piala Dunia. Trio pelatih anyar timnas Indonesia asal Belanda kini sudah berada di Jakarta dan siap memulai pekerjaan mereka. Sebelumnya, Alex Pastoor lebih dulu tiba di Indonesia. Pelatih berusia 58 tahun itu datang sendirian ke Jakarta pada Sabtu 1 Februari 2025 siang hari waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan Instagram miliknya, Pastoor langsung menunjukkan bangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sudah mendarat di Jakarta, ucap Alex Pastoor. Kini kemungkinan dirinya sudah bertemu dengan dua rekan lainnya, yakni seperti Patrick Kluivert dan Dani Lanzat. Patrick dan Lanzat diketahui tiba pada malam hari waktu yang sama. Hal itu dibuktikan dengan unggahan Lanzat melalui Instagram pribadinya. Legenda timnas Belanda tersebut mengatakan bahwa dirinya senang bisa kembali ke Indonesia. Tak hanya itu, ia juga sudah tak sabar memulai pekerjaan penting bersama skuad Garuda, yakni meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Senang untuk kembali, tulis Lanzat pada Instagram story miliknya. Tak sabar untuk memulai petualangan baru di Jakarta, lanjut dia. Setibanya di Jakarta, trio Belanda ini memiliki tugas yang sangat amat penting. Mereka akan belusukan untuk menonton pertandingan Liga 1. Tujuannya jelas, mencari pemain yang bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Tak hanya itu, ketiga pelatih tersebut akan mempersiapkan hal lain jelang menangani tim merah putih. Pasalnya dalam waktu dekat, pasukan Garuda akan menjalani pertandingan penting. Sonny Wallace, Saini Patinama, dan kawan-kawan akan melanjutkan kiprah mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memainkan laga ke-7 dan ke-8 grup C pada Maret mendatang. Dua lawan yang akan dihadapi adalah Timnas Australia pada tanggal 20 Maret 2025 dan Timnas Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Sementara itu, pemain keturunan Indonesia yakni Ian Madsen siap bergabung dengan Timnas Indonesia jelang melawan Bahrain dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tampil lebih menjanjikan belakangan ini. Langkah besar PSSI merekrut jajaran pelatih Belanda mulai dari Patrick Kluivert hingga Gerald Van Burg tampaknya berbuah manis. Permainan skuad Garuda pun dinilai semakin solid, terutama dengan kehadiran sejumlah pemain diaspora Eropa. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah Timnas Indonesia kini begitu disegani hingga membuat beberapa talenta Belanda tergoda, termasuk Ian Madsen. Nama Ian Madsen, bek sayap Chelsea, santer dibicarakan di kalangan penggemar. Ia sempat dipanggil timnas Belanda secara mendadak saat UEFA Euro 2024 tetapi tidak bermain 1 menit pun. Keputusan Ronald Koeman kala itu membuat Madsen kecewa. Ia merasa kesempatannya minim padahal ia punya potensi besar. Isu terbaru menyebut Madsen mulai berpikir untuk membela Indonesia, terutama setelah melihat betapa seriusnya PSSI merombak timnas. Banyak yang menilai Madsen punya skill kelas dunia di pos bek kiri. Kemampuannya sudah teruji di Premier League saat membela Chelsea. Di sisi lain, Indonesia memiliki nilai plus. Pemain diaspora lain sedang tampil memukau di level Eropa. Contoh nyata adalah Miss Helger, Kevin Vardong yang terus menunjukkan stabilitas. Madsen disebut tertarik merasakan atmosfer serupa, apalagi fans Indonesia kerap memberikan dukungan luar biasa di media sosial. Perombakan di tubuh timnas tak berhenti pada pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. PSSI juga aktif menambah pemain diaspora yang berpengalaman di liga-liga Eropa. Banyak pihak pun menilai Indonesia kini bukan lagi tim lemah di Asia. Mereka mampu menahan tim kuat dan bahkan membuat tim-tim ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mulai waspada. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, menanamkan filosofi total football yang menekankan penguasaan bola dan tekanan tinggi. Didukung asisten seperti Dani Lanzat, Alex Pastoor, dan Gerald Van Burg, Kluivert berupaya membangun pondasi baru. Kehadiran para pemain diaspora menambah ketangguhan Garuda. Tak heran jika kabar kedatangan Ian Madsen kian membuat lawan-lawan di grup C mulai menyiapkan strategi khusus. Ian Madsen bukan satu-satunya talenta muda yang minim kesempatan di timnas Belanda. Ronald Koeman kerap dituduh mengutamakan pemain tertentu atau kurang adil menilai potensi Madsen.
Beberapa kali dipanggil, ia jarang mendapat menit bermain, padahal Madsen telah menonjol di level klub, khususnya saat dipinjamkan ke Burnley. Kesempatan bermain di lapangan hijau pun jarang tiba ketika Koeman mencari bek kiri utama. Isu persahabatan antara Indonesia dan Belanda kian meramaikan spekulasi soal kepindahan Madsen. Jika uji coba itu benar terrealisasi, Madsen berpotensi menghadapi situasi unik memilih memperkuat The Orange atau bergabung dengan Garuda. Namun pengamat menilai kans Jan Madsen bersama Belanda semakin tipis. Persaingan ketat dan sedikitnya kepercayaan dari Koeman membuat ia mulai melirik opsi lain. Publik Indonesia kini terus menyoroti perkembangan di Eropa, terutama pemain keturunan yang berpeluang diboyong PSSI. Contoh lain adalah Pascal Struijk di Leeds United serta kiper Emil Audero di Italia. Semangat tinggi PSSI menggoda mereka agar bergabung. Magis Patrick Kluivert, figur kondang di sepak bola dunia, menjadi daya tarik tersendiri. Ambisi Indonesia menembus Piala Dunia 2026 juga bukan sekedar wacana. Performa Garuda di sisa babak kualifikasi round 3 akan jadi penentunya. Bila berhasil merebut posisi 2 besar, jalan menuju turnamen 4 tahunan itu semakin terbuka. Bayangkan bila Jan Madsen benar-benar masuk sekuat lini belakang, Indonesia bakal kian solid, mengikuti jejak Calvin Verdonk yang sudah lebih dulu sukses di Eredivisie.